Good. Kasih, Pak. Ya, thank you. Pak mau bertanya. Oke, silahkan. Bagaimana seseorang mu'alaf itu, seseorang yang ingin menjadi mu'alaf lalu dia menyepelekan kalimat syahadat. Contohnya apa, Mbak Dia? Nah, dia ingin berpindah agama tapi karena bukan semata-mata karena Allah. Terus karena apa? Pacarnya? Iya, bisa jadi. Iya, oke. Ya, itulah laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Apa yang dia lakukan itu yang akan kembali kepada dia. Sama teman-teman kita semuanya yang kemudian di dunia ini atau bahkan di dalam persoalan kuliah gitu. Contoh ini sebelum ke ruang sana ya. Mbak Diva, Mbak Mega atau jenengan sendiri ya, kemudian perkuliahan itu niatnya apa? Apakah karena kemudian dipaksa orang tua? Ataukah karena menuntut ilmu? Nah, niat-niat inilah kenapa kemudian di dalam sunnah Rasulullah atau hadis Rasulullah dijelaskan likulli manawa. Setiap yang kita peroleh itu adalah dari apa yang kemudian kita tata niatnya. Nah, termasuk orang yang masuk tadi itu mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah. Alah, aku kan karena pacar saya saja supaya menghargai dia. Sudah, berarti ketauhidan dia, keyakinan dia believing on of God ya, tentang Tuhan itu berhenti di materinya YouTube kok. Oke. Jadi kalau kemudian orang yang kemudian meremehkan bahkan syahadah di tempat yang publik, hati-hati, itu bisa berkaitan dengan orang lain juga. Nah, teman-teman, makanya kalau kemudian pada wilayah yang itu menjadi pertanyaan sendiri, tidak lalu juga menjadi semacam apa ya, ketulusan diri, yaitu dipendamlah minimal untuk diri sendiri, dikonsumsi. That's your consumption. Tapi kalau sudah di wilayah publik nanti bisa penistaan agama dan sebagainya. Apaan? Syahadah la ilaha illallah. Orang cuma bilang ya la ilaha illallah aja kok, terus dianggap menjadi pemeluk agama yang beda. Nah, itu nanti hati-hati. Karena apa? Mengqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan miftahul jannah itu la ilaha illallah gitu. Jadi jangan pernah remehkan itu. Karena di situ ada lafaz Allah. Di situ ada kita bilang la ilaha. Itu aja enggak benar kan? Ya. Jadi la ilaha illallah itu ateis. Gitu. Jangan pernah meremehkan kata, karena kata itu sesungguhnya adalah ekspresi dari dalam dirinya. Ketika kemudian dia meremehkan di wilayah publik, itu lebih lagi bermasalah karena tidak menghargai batasan-batasan apa yang kemudian diyakini orang lain. Gitu ya Mbak. Baik. Good. Kita lanjutkan lagi ya. Pak, saya mau tanya boleh Pak? Oh ya, oke, silahkan. Jadi gini Pak, kan agama kita kan agama bawaan ya Pak, maksudnya bawaan dari orang tua. Oke. Apakah kita boleh untuk mencari atau bukan mencari, menelusuri agama lain atau aliran-aliran di dalam Caranya? agama-agama ini Pak? Caranya? Untuk membuktikan, mempelajarinya Pak, untuk membuktikan bahwa agama kita yang kita anut itu paling benar gitu. Ya, cara menelusurinya gimana? Diskusi dengan agama yang lain atau mempelajari. Enggak ada masalah. Di dalam proses ketika kemudian kita mencari adanya Tuhan, dan itu kan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim ya. Ketika kemudian mencari adanya Tuhan, juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian para nabi itu rata-rata juga diangkat setelah usia 40 tahun, proses kematangan kejiwaan. Nah, misalnya, maaf ini tadi yang nanya Mas siapa ya? Muhammad Yaul Haki Pak, saya. Oke, Mas Yaul ya, Mas ya. Good. Nah, ketika kemudian kita ini di dalam proses mencari itu yang penting. Tidak dengan cara yang dulu pernah saya singgung. Contoh misalnya Mas ya gitu. Karena kemudian mencari kebenaran terhadap sholat. Saya nggak usah sholat 1 bulan ini. Misalnya gitu. Wong selama ini juga saya sholat itu karena dioprak-oprak orang tua. Karena diperintah orang tua. Kalau enggak dikasih sangu. Makanya saya sholat aja. Jengkulit misalnya gitu ya. Nah ini proses selalu tidak sholat. Ini yang berbahaya. Tetapi yakinlah dengan cara mencari apa. Coba tanya, Anda sholat, apa yang Anda lakukan, apa yang Anda rasakan. Dan itu juga kemudian diteliti. Menarik begitu.
Pada proses ketauhidan misalnya Mas Dia juga bertemu dengan teman-teman yang ada di contoh ya, berangkat nanti di kampus di Salatiga dengan teman-teman yang di research ya, di Salatiga dengan teman-teman Kristen dan lain sebagainya. Bagaimana ketauhidanmu dan lain sebagainya. Tidak ada masalah ya. Yang saya kemudian ingin sharingkan teman-teman sekalian, karena dulu di S2 saya itu kan comparative religion juga, cross culture comparative religion itu, teman-teman saya banyak dari yang bukan beragama Kristen saja, tetapi mereka adalah pendeta, mereka adalah juga biarawati, teman-teman yang kemudian dari Buddha, bukan hanya sekedar pemeluk Buddha, tetapi mereka adalah sang biksu. Ada yang kemudian kemudian kita berdialog bersama bagaimana kemudian tentang kenapa Anda memilih menjadi biksu dan Anda tidak pernah bertanya kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua tidak memiliki cucu kalau Anda jadi biksu kan, karena tidak menikah gitu. Ya. Juga kadang olok-olokan dikit, enakan orang Islam loh. Kenapa? Kalau jadi ustadz ya, tidak hanya tidak menikah, tapi banyak juga yang memiliki potensi berpeluang menikah lagi dan lagi-lagi. Itu guyonan. Sedangkan maaf di Kristen sendiri kan ada Protestan, ada yang sang pastor itu boleh menikah, tapi sang pendeta yang di Katolik itu kan tidak menikah gitu. Wah, ganteng-ganteng, bagus-bagus itu. Kadang ya kita guyonin, ganteng-ganteng nganggo pipa-pipa tok gitu ya. Ini guyon. Mbak Dia membayangkan ini, Mbak Dia Supalu. Enggak, ini contoh betapa kemudian di dalam kerangka itu Mas Dia mencari dengan cara berdialog itu enggak masalah. Basically you must strength you believing Allah. Kuatkan ketauhidan itu dulu ke Allah, lalu berdialektika dengan mereka sehingga kita bisa mengukur diri tidak terbawa. Bisa jadi nanti teman-teman yang kemudian mempertanyakan ya tentang apa namanya, kok Tuhan sampai ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan seterusnya ya. Ujung dari Kalau misalnya gimana? Kalau misalnya di dalam aliran agama Islam kan banyak cabang-cabangan gitu ya. Itu untuk kita nyari yang benar itu boleh apa? Boleh. Saya mengajar di Pasca Hukum. Aliran pemikiran hukum Islam itu banyak ya, di dalam aliran Islam itu justru harus kita pelajari. Ya, bagaimana kemudian aliran di dalam ranah kalam, teologi, aliran di dalam persoalan hukum Islam. Ini kan FAI, PAI ini kan ada 1-2 ya. Belum masuk pada ranah yang ibadah gitu. Ranah ibadah nanti ada di dalam persoalan mazhab ya, para imam madhab, Imam Syafi'i, Hambali ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya, Hambali tadi itu juga terdapat keragaman itu. Dan itu menjadi satu bentuk kebijaksanaan ketika kemudian kita bisa melihat contoh misalnya ya Mas Gilang yang sholat subuhnya tidak pakai kunut karena kemudian memakai Hanafi, atau sebaliknya Mas Fahri Razi memakai kunut karena Imam Syafi'i. Tidak masalah semuanya. Karena apa? Imam Madhab menyatakan itu. That's no problem. Contoh pada wilayah aliran pemikir Madhab. Bagaimana dengan aliran yang di wilayah teologis terhadap misalnya ya ahli sunnah wal jamaah ya, terus kemudian terhadap kalangan muslim yang lain, tidak ada masalah selama kemudian saling menghargai. Tapi percayalah bahwa ketika kemudian kita hidup bersama orang tua itu punya tradisi yang kadang kearifannya itu kemudian tertular kepada kita. Ketika kemudian kita mencari, maaf misalnya in case you or we have different thinking with our parents ya, orang tua, itu tetap harus didialogkan dengan tepat. Jangan sampai kemudian Bapak ini salah, keyakinan Bapak tentang ini, Bapak ini Wahabi, masa udah lain sebagainya. Nah itu tidak boleh lalu dengan semata-mata dengan proses pencarian itu ujungnya sesungguhnya adalah harapannya wisdom. Contoh begini, kalau kemudian di pembelajaran yang langsung ya, contoh misalnya saya sekarang ini yang duduk ya teman-teman, saya duduk ini. Yang saya lihat adalah arah yang kemudian mata saya bisa melihat sekarang ini. Tapi begitu saya naik ke rumah lantai 2, ya, saya akan melihat apa? Yang di bawah saya lihat, yang di lantai 2 juga akan saya lihat. Naik lagi saya ke lantai 3, saya akan melihat lagi bahwa di lantai 3 itu saya bisa melihat
lantai rumahnya tetangga yang lantai 2 dan tetangga-tetangga yang lantainya 1. Makin saya naik ke atas dengan proses keilmuan dan pencarian, sesungguhnya wujudnya adalah saya makin bijak karena tahu, oh rumah sana itu kenapa dia begitu. Tahu saya karena rumahnya bocor, dia belum punya keuangan untuk beli dan seterusnya. Orang Islam kita ini mestinya harus belajar makin giat sehingga makin tahu tentang bagaimana mereka punya keyakinan terhadap ya kekristenan mereka, terhadap kebudayaan mereka, terhadap kehinduan mereka. Ya kita memiliki satu bentuk kebijaksanaan. Tapi kemudian kita juga semakin kuat secara spiritualitas. Itu ujungnya yang saya wanti-wanti sejak awal kira-kira begitu ya, Mas ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke. Mas siapa ini? Kan Muhammad Habib, Pak. Habib Hussein ya. Good. Kan katanya kan kalau nggak sholat Jumat sebanyak 3 kali kan katanya kan kita murtad gitu, Pak. Terus? Nah itu apakah harus syahadat lagi apa enggak, Pak? Oke. Katanya atau hadisnya? Oke. Katanya, Pak. Iya. Ya, jadi tidak Jumatan ini 3 kali itu bukan kemudian untuk mengancam, tetapi lebih kepada meneguhkan, jagalah sholat Jumat, karena itu penting. Nah, perlu diingat bahwa secara hukum Islam, Jumatan itu sesungguhnya adalah pengganti dari sholat zuhur. Nah, maka teman-teman kalau bisa sholat Jumatan itu tidak telat di khutbah. Karena khutbatain itu 2 rakaat, sholat Jumatnya itu 2 rakaat, digabung menjadi 4 rakaat. Hakikatnya kira-kira begitu sih. Oke, lalu apa kaitannya dengan sekarang ini? Dan itu menjadi penelitian saya. We have a research about this one. Kenapa kemudian sholat Jumat ini menjadi mengemuka pasca pandemi ini? Nah, teman-teman bisa melihat pada maqasid syariah. Maqasid syariah itu apa? Tujuan diadakannya syariah. Sholat Jumat itu untuk membuat kita memiliki tatanan sholat yang tepat. Dalam kondisi yang normal, memang kita harus menjaga sholat Jumat itu sampai hadir hadis bahwa siapa yang meninggalkan 3 kali, itu begitu. Tapi konteksnya adalah kondisi yang normal. In case emergency situations, ya fi halati darurah, sholat Jumat itu boleh ditinggalkan. Bukan tidak sholat, ditinggalkan yang digantikan dengan sholat zuhur. 1. Contohnya siapa? Contohnya tadi Mas Habib Hussein. Ya, you go to Yogyakarta, for example. Jenengan sholat Jumatan ataukah kemudian sholat zuhur boleh? Iya, Pak. Ya, oke sih. Wa in kuntum maridan, kalau kemudian ada safar, maka jenengan boleh itu di jamak qashar, bahkan tidak perlu Jumatan. Lalu ya di jamak. Jadi berangkat misalnya Mas Habib Hussein dari Semarang ya. Itu jam 10. Jam 11 lah. Itu baru nyampe di tol Ambarawa. Langsung Jumatan, enggak usah Jumatan. Karena itu rukhsah dari Allah. Lanjutkan aja perjalanan. Lalu nanti sampai di Jogja misalnya gitu ya, jam 1:15 atau jam ya 1:30, langsung jamak qashar zuhur asar karena di Jogja 2 hari. Ya, sih nggak ada kan kewajiban untuk Jumat karena kemudian kita boleh jamak qashar 1. Someday misalnya Mas Habib Hussein sakit, boleh nggak tidak Jumatan? Boleh, Pak. Boleh. Nggak usah Jumatan. Lah kalau sakitnya 1 bulan, kafir. Karena nggak Jumatan selama 4 minggu. Waduh, parah itu. Siapa yang menghadirkan sakit? Apa Mas Hussein itu pengen sakit? Enggak. Apalagi sakitnya itu diopnam di rumah sakit. Ya, lalu tidak berdaya. Boleh. Nggak ada air, wudhu. Apalagi kemudian ada balutan tangan yang kemudian memang tidak boleh kalau kena air. Kalau kena air tambah parah lagi. Islam isi, tetapi tidak lalu dimudahkan dengan itu saja. Jenengan tidak perlu kemudian ke masjid, tidak perlu Jumatan, cuma di situ kemudian juga dengan tayamum, sholat, in case sakit, musafir. Oke. Nah sekarang dengan adanya pandemi, jenengan bisa bayangkan di Masjid Agung yang orang tidak tahu dari mana-mana, apalagi dengan kemudian kenaikan 4.000 situasi zona merah itu.
Tuhan tidak ingin kemudian kita sholat sedangkan kemudian Allah sedang menguji pandemi. Misalnya gitu, guys. Jadi maksudnya gimana, Pak? Ya jenengan bisa senilah ke Jumatan itu dijaga dengan baik. Jumatan hari ini bisa Jumatan ke masjid, ya dengan dijaga betul. Besok nggak usah dulu karena memang situasinya lagi pandemi gitu. Kalau jenengan bisa menjaga protokol, gitu. Pak Rosi sendiri gimana? Kalau saya memisah, ya dengan social distancing itu, mengambil sisi-sisi yang aman, tidak berkerumun, cari masjid itu yang memang tidak banyak jamaahnya, biasanya tidak mengawali datang lebih awal. Itu waktu marak-maraknya pandemi, dengan situasi sekarang semakin orang sadar, ya kita tetap Jumatan tetapi menjaga jarak, betul itu, ya kira-kira di situ. Ya, jadi harus ditempatkan kontekstualisasi terhadap hadis itu. Kalau misalnya maaf, contoh jawaban yang agak meneguhkan ya Mas Husen, tidak apa-apa, tidak ada sakit, tidak ada pandemi, lalu di kos-kosan, kamu nggak Jumatan? Enggak, ngapain Jumatan, sholat zuhur aja. Terus sampai itu kemudian berturut-turut meremehkan sholat Jumat dan seterusnya. Nah, itu bisa masuk di dalam kategori yang demikian itu. Gitu ya Mas Husen ya. Ya Pak, makasih. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya ateisme sama komunisme itu apa, Pak? Sorry? Ateisme sama komunisme. Iya, ateis itu mengakui Tuhan atau enggak? Enggak. Enggak. Lalu paham komunisme? Ya, kesetaraan di dalam ekonomi dan lain sebagainya, bahkan di sisi-sisi Tuhan pada some situation bagi mereka juga tidak terlalu mengakui Tuhan itu. Maka contoh yang lebih lanjut misalnya gini, ini saya contohkan ya sedikit. Nah tadi sudah kita, nanti habis ini kita lanjutkan dulu ya biar materinya tambah dikit gitu. Kenapa kemudian di Amerika Serikat, in the United States itu juga satu bentuk praktek ya teknologi itu lebih terkontrol karena mereka masih ada agama, minimal di Katolik, di Hindu dan lainnya itu ya masih memiliki keteraturan. Tapi maaf, ini agak hati-hati saya bilangkan, di komunitas negara yang kemudian menyatakan komunis, teknologi itu jauh lebih melejit. Kenapa? Karena tidak terhalang oleh ajaran agama. Ya, maka uji coba teknologi itu kadang terlalu berani. Tidak ada pemberontakan atau protes dari kalangan agamawan. Nah, ini yang berbahaya pada sisi-sisi tertentu ya. Kenapa? Karena mereka tidak percaya Tuhan. Mereka tidak mengindahkan dengan ini Tuhan. Contoh misalnya pada uji coba tentang stem cell kemanusiaan di awal-awal, tentang dampak-dampak uji coba, maaf misalnya ya bayi tabung yang awal-awal, yang kemudian contoh misalnya ginilah agak sedikit lebih mudah kan. Tadi yang bertanya masih apa ya? Oke. Ya. Gini, ada contoh yang paling mudah itu orang di kalangan yang inginkan orang pinter, ini ada spermanya profesor jenius ya, yang lalu dipertemukan dengan sperma yang lain ya. Di ranah agama, pertemuan sperma untuk sekalipun kebutuhan genetik ya, inovasi kecerdasan itu dibolehkan atau tidak dengan cara yang tidak mengindahkan kepercayaan adanya Tuhan. Mereka bisa melakukan apapun. Tapi di kalangan agama, apalagi Islam ya, sperma yang dioplos atau sperma yang kemudian ditaruh bukan di tempat yang semestinya itu halal, kan tidak boleh. Kenapa kemudian ada yang pernikahan itu hadir? Karena halal suami istri, sperma suami dipertemukan
di rahim istrinya dengan cara yang ma'ruf. Karena percaya itulah ajaran Tuhan. Tapi di kalangan yang tidak percaya adanya Tuhan, hal-hal semacam ini untuk inovasi, perkembangan teknologi dan lain sebagainya, atau bahkan untuk mewujudkan ya cloning tertentu itu tidak terlalu diindahkan. Itu. Oke, good. Oke, thank you. Kita masih ada beberapa menit ya. Ya. Oke, kita lanjutkan bentar enggak apa-apa? Atau sudah sarapannya habis? Gimana? Saya tambah dikit ya materinya ya. Iya. Siap. Oke. Oke, kita lanjutkan dikit supaya lebih variatif begitu ya, karena subtemanya agak padat memang di materi-materi ini. Oke. Jadi kalau kemudian kita melihat di sini, ini Mas Jun sama, kok ada Prof. Sudarto? Oke. Ya, bersaksi kepada Allah, syahadatain, kepada Rasulullah ya. Lalu di dalam persoalan akidah kita ini memiliki satu runtutan-runtutan yang sangat kuat. Jadi pada konsep tertentu kita mengenal adanya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah ya. Lalu kita juga bisa apa namanya? Beberapa ini silahkan direfleksikan. Tauhid ini menjadi penting. Jadi kalau teman-teman tadi ada yang menanyakan tentang bagaimana lalu kita bisa berdialektika dengan teman-teman yang di luar Islam, tidak ada masalah selama kemudian kita menjaga diri yang embargasi masing-masing pada wujud ketauhidan kita, pada nilai-nilai apa namanya, satu bentuk ibadah kita. Pak, kita masuk ke gereja. Nah, itu kan nanti ada yang bertanya itu. Saya nggak mau jawab dulu. Ya, boleh enggak? Itu ada tetangga saya, itu kerjanya kok di gereja, itu bagaimana? Dan seterusnya ya. Itu menjadi satu bentuk refleksi bagi kita. Kecintaan kita terhadap aturan Allah itu sesungguhnya menjadikan kita semakin tawadhu dengan aturan itu. Karena ketauhidan itu wujud dari ekspresi kita. Nah, kenapa menjadi ini penting dalam konteks ketika kita wujudkan pada sisi persoalan mana yang itu menjadi wilayah syirik ataupun yang tidak, ya. Tadi saya singgung misalnya pada wilayah syirik itu kita share, maaf. Nah, kita bisa melihat nih teman-teman sekalian, ya, bagaimana kemudian syirik ini bisa kita lihat antara wilayah itu sudah masuk kepada perbuatan yang syirik ataupun yang tidak. Ketauhidan kita ini apakah tepat atau tidak begitu ya. Karena relasinya syahadah itu mengingatkan kita kepada menjaga ketauhidan yang kuat. Nah, di dampak persoalan dari syirik ini kan kemudian kita merusak syahadah tadi itu. Lalu kita juga bisa memahami kalau begitu kita misalnya menyitir apa yang dikatakan oleh Luqman, qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan ini kan memang Allah tidak suka. Ya, makanya kalau boleh dikata begitu, sampai Allah pun sulit memaafkan, menerima taubat ya, dari syirik, dan Allah mudah memaafkan yang lain. Ibarat kata mah begini, engkau berzina, memang aku tidak bolehkan, wala taqrabuz zina, ya, misalnya Mas Yunus ya, Mas Yunus Fitrah misalnya, sama siapa gitu, lalu berzina, Allah memang tidak suka, tetapi Allah lebih tidak suka lagi kalau kemudian dipadukan, disamakan dengan yang lainnya. Kalau zina fahsya wal munkar ya, tetapi ketika kemudian sudah menyandingkan Tuhan dengan yang lain yang tidak sebanding, itu Allah murka. Nah, disinilah kenapa kemudian inna syirk la zulmun azim, itu benar kezaliman yang sangat luar biasa. Disinilah kenapa kemudian ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil, ya. Syirik dalam hal yang fi'ali, ada yang qauli. Nah, yang qauli yang seperti apa? Ya tadi itu.
Ya, alah, ngapain? Islam itu syahadat toh aku cuma hanya untuk ini aja biar diterima. Nah, itu hati-hati itu gitu. Ya, apalagi kemudian syirik pada ranah yang sudah diniatkan. Ya, kita bisa melihat itu. Jadi teman-teman sekalian, ketika kemudian kita mencoba melihat sisi-sisi dari apa yang kemudian kita bisa lakukan, ya, kita bisa menjaga kesyirikan itu dengan lebih hati-hati. Kaitannya untuk menjaga syahadah, ya, menjaga syahadah itu menjadi penting. Ya, contoh ya kita sharingkan di sini misalnya. Oke. Nah, jadi mendekatkan diri dengan berkurban dengan yang lain itu bisa hati-hati karena percaya bahwa jin itu lebih atau sama yang memberikan kekuatan. Contoh misalnya Mas, saya kasih contoh lagi di sini ini Mas siapa ini? Mas Zia ya, enggak apa-apa sama Mas Yunus yang tampil di dalam ini sama Mas Gilang. Ya, bertiga gitu lalu mencari pesugihan ya di Gunung Lawu membawa sesajen ya untuk kemudian percaya bahwa memang di sana ada jin-jin yang membantu. Pak, apa memang itu nyata? Ya ada. Ya, ada. Saya itu sering di jamaah-jamaah di Jawa Tengah itu, Ustadz, ini kami lagi punya hutang nih 300 juta. Kalau nggak segera dibayar, rumah disita, dan lain sebagainya dampaknya. Lalu maksudnya gimana? Ini ada nih. Nah, ini hati-hati teman-teman sekalian. Ada yang sampai dengan atas nama agama. Itu ada tuh orang pinter yang bisa datangin khodam. Bahasanya khodam, bukan jin. Lalu dia bisa ngambilin uang dari orang-orang yang tidak baik itu. Diambilin, lalu dibantukan untuk membayar hutangnya itu. Nah, ini hati-hati. Ya, jangan pakai nama yang kodam kayaknya Islami, tapi kemudian dengan perbuatan yang mungkar mengambil hak orang lain, karena kemudian kita terhimpit. Ibarat kata mah begini, kerjalah keras dengan baik, hidup yang sederhana tapi mulia, daripada kemudian kita menjadi hamba-hambanya setan yang terkutuk, atau kemudian kita seakan ya tidak percaya bahwa Tuhan itu maha kaya, maha memberi. Nah, disinilah kenapa kemudian kesabaran itu kemudian lebih berpahala tinggi, wasta'inu bis-sabri was-shalah, karena kesabaran kemudian kita lebih mampu menyikap kebesaran Allah ya dengan keteladanan kita meresapi ya Allah hidup dengan apa adanya itu tidak mudah, tapi kemudian kita bersyukur itu mewujud di dalam kebaikan. Teman-teman yang sekarang lagi kuliah, ya Allah kok dengan cara daring seperti ini, kesabaran ini mendapatkan pahala kebaikan sendiri. Ya, keilmuan yang nanti diperoleh juga insya Allah akan berikan dampak yang lain. Nah, disinilah kenapa kemudian teman sekalian di the last minute ini, karena kita sudah masuk untuk ke jam 8:30, ya, di dalam situasi yang berat itu memang lebih kuatkan diri. Tapi percayalah bahwa setiap apapun yang kita lakukan sekarang ini, Allah Maha memantau. Ya, Allah melihat perilaku kita ini. Selama kemudian kita jalankan dengan niat yang baik, berikhtiar dengan ilmu yang kita peroleh, kita yakin itu juga baik, tidak merugikan orang lain. Mudah-mudahan itu di dalam core ya, we are on the track, di jalan yang tepat gitu. Nah, Pak, lalu saya diajak misalnya ke kuburan oleh ayah saya gitu dan sebagainya, apa itu tepat atau tidak? Ya, kalau ke kuburan untuk mendoakan orang tua, lalu di situ kita mendapatkan feel betapa kemudian kita akan kembali, kita saksikan hadis Rasulullah mengajarkan, andikan engkau tahu ya sedang di atas kubur, apa yang diinginkan yang di dalam kubur sana, minta ke Allah kembalikan saya beberapa menit ke dunia untuk saya bertaubat atas perilaku saya. Dan itu kemudian kita dapatkan feeling ketika kemudian kita sedang berdoa di atas makam ayah atau simbah kita. Ya tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian Mbak Dia, Mbak Diva ke kuburan, wah, menangis terus, ya Allah, dulu kamu teman saya begini-begini, kamu dulu mau jadi suami saya, tidak jadi, wah, lalu istri dan lain sebagainya. Nah, itu yang tidak boleh.
Atau bahkan kemudian Mbak Julia, Mbak Dira kemudian ke Makau, Mbah ini kuliah ya, saya mau S3, saya butuh duit, mau nikah nggak ada duit, saya mohon Mbah mudah-mudahan. Nah itu yang kemudian malah menjadi perbuatan yang tidak tepat atau syirik yang kemudian kita percaya. Ahli kubur sendiri itu sulit untuk menata kehidupan mereka di sana, apalagi kemudian kita mintain dan seterusnya. Ya, nah, ini menjadi penting di dalam kerangka menjaga ketauhidan kita, perilaku-perilaku yang senantiasa kita jaga di dalam core yang tepat. Nah, terus bagaimana tahunya Pak? Ya kita sambil proses. Nah, tapi itu dinyatakan mereka silahkan punya dalil yang tersendiri, punya keyakinan sendiri. Kita punya keyakinan dan pencarian yang senantiasa kita belum belajarkan. Yang penting jangan pernah berhenti untuk belajar dan mengkoneksikan dengan nurani yang baik. Selama kita punya landasan dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kita pahami dari para guru-guru yang paham terhadap Al-Quran, para ulama-ulama yang memahami tentang hukum Islam dengan baik, itu yang kemudian kita jalankan dengan baik insya Allah. Dan saya kira teman-teman berbahagia karena mampu kuliah ya di Fakultas Hukum, tetap kemudian dipandu dengan para guru, dengan dosen yang juga sangat kompeten saya kira di wilayah pendidikan agama Islam ataupun hukum Islam itu sendiri. Gitu ya. Dan nanti juga bisa belajar Al-Quran, bisa menghafal Quran, dan itu terfasilitasi dengan baik. Saya kira itu menjadi kebersyukuran tersendiri. Baik, for the last minute, ya, apabila ada yang mau di-sharingkan sebelum kita tutup beberapa menit. Pak, ya saya silahkan. mau tanya, Ya, yang untuk terkait tugas itu nanti diketik atau ditulis tangan, dikirim di SIM ya Pak? ya, nanti begini, tugasnya kan nanti ada beberapa nih. Kalau misalnya pas tidak di Zoom, ya ditulis saja, diketik, ya kan. Tapi nanti gini, pengalamannya tidak semua setiap pertemuan tidak dikumpulkan di file nanti sebelum tes. Kalau teman-teman nanti menghendaki, ya itu pemahaman terhadap apa tugas tadi itu bisa menggantikan UTS-nya. Gitu. Makanya ditulis nanti di SIM yang saya nilai. Minta ke Umina. Nah, ya, sebentar anak putra saya ini. Iklan lewat. Itu Mas Faisal, iklannya lewat sudah. Jadi ya ini sekalian saya tanya nih, teman-teman mau UTS atau nanti pengganti dari resume itu menggantikan UTS? Karena nilai UTS nanti itu dari SIM. Nilainya di SIM, saya nilai di SIM dan itu nanti terkonek langsung di nilai akhir nanti digabungkan dengan UAS dan nilai tugas. Kalau nanti mau UTS sendiri ya enggak apa-apa, tapi kalau misalnya dari resume yang ada, termasuk nanti beberapa, saya kira ada 2 atau 3 resume ya nanti itu menggantikan UTS biar teman-teman tidak terlalu terbebani juga, enggak masalah juga begitu. Nah, sehingga diketik ya, misalnya resume yang pertama dapat 2 halaman, nanti ada lagi resume yang ketiga atau yang kedua ada 2 halaman. Nah, nanti digabung, diupload untuk time pas schedule-nya UTS dan itu menjadi pengganti UTS, teman-teman nanti akan keluar nilai. Nanti di akhir setelah 14 meeting nanti ada UTS, nilai dari UTS, nilai UAS nanti akan tergabung plus dari beberapa tugas gitu ya, nanti menjadi nilai akumulatif. Ya, gitu Mas Faisal, bisa Berarti, apanya lewat SIM ya Pak atau di WA? Oh di SIM, nanti tidak terekam kalau di WA. Ya, uploadnya nanti teman-teman lewat SIM. Waktunya adalah waktu di tanggal UTS. Oh iya, ya. Makasih ya Pak. Ya. Ini kan pas enak teman-teman bisa nyapin gitu. Ya, prinsipnya tidak usah terbebani, tapi dilakukan. Ya, oke. Baik, ada yang mau share-kan? Sudah tinggal beberapa menit. Oke, dadah, cukup ya. Kayaknya pertanyaannya awal-awal tadi sudah sangat banyak sekali. Begitu teman-teman sekalian,
Ya, insya Allah untuk yang Senin depan semoga lancar. Kalau nanti misalnya ada Zoom ya kita sampai jam 8 enggak apa-apa karena hari ini sampai full sampai di jam 8.30 ini. Prinsipnya kalau tidak ada kendala nanti bisa lewat Zoom, tapi kalau kemudian ini nanti materi kita sampaikan dengan via YouTube atau tambahan materi yang lain. Begitu. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Silahkan istirahat barangkali nanti ada kuliah lain. Ini ada pertanyaan di chat ya. Pak mau tanya, kadang kan masih ada orang yang percaya bahwa ada orang yang bisa melihat kapan orang ini meninggal. Oke. Bentar. Lalu orang sakit ini penyebabnya sebenarnya bukan sakit secara medis, tapi ternyata ada yang mengirim sesuatu. Oke, good. Itu santet dan lainnya itu bagaimana ya? Ada orang-orang memang Allah dikasih kelebihan untuk melihat pada rumun itu. Dan saya bukan orang yang ahli di dalam persoalan santet ya. Jadi teman-teman nanti kalau ada yang sakit hati kalau minta tolong saya, Pak, tolong disantetin. Gilang itu disantet aja tuh pakai lontong ya, pakai mie ayam. Mas Eli Akbar tuh disantet tuh pakai roti burger dan sebagainya. Saya bukan ahlinya di situ. Ya, yang saya tahu teman-teman kalau mau ngamalin nih ya, menjaga dari santet itu aja. Ya, data tuh baca ayat kursi. Ya. Sak mejane enggak. Ayat kursi 3 kali. Oke. Lalu 3 kali itu. Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 3 kali. Lalu apa lagi? Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Loh, kenapa ayat itu? Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah pernah kena sihir. Sihir itu ada di Arab, di Indonesia santet dan lain sebagainya, ya, teluh, ya. Nah, kapan dibaca? Baiknya dibaca di pagi hari, di saat matahari terbit, dan di sore hari saat matahari tenggelam. Kenapa kemudian setan dan sebagainya itu banyak muncul di tengah malam, itu mulai peralihan matahari. Good. Ini karena pertanyaan tadi ya, berkaitan dengan santet. Ini tambahan tuh teman-teman. Sebelum tidur juga. Oke. Nah, apa yang kemudian menjadi dampak lain? Teman-teman kemarin ada yang banyak demo enggak, Mas Faisal tuh? Enggak ya? Saya ikut, tapi Ikut. sebentar toh. Tapi Oh, iya. banyak yang ikut. Sempat digebukin enggak itu? Intan, Ya, hati-hati. Tapi saya ya tenang aja karena saya dulu termasuk bagian dari para pendemo. Tapi gini, apa yang ingin I would like to share ya with your friend, with you as a friend gitu, teman-teman sekalian. Kalau mau demo ya supaya lebih safe gitu, dijaga lebih bagus, apa yang dilakukan? Baca yang tadi itu. Ya. Dilalahnya dulu sering saya begitu, teman-teman pada ketangkap polisi dan lain sebagainya. Saya dilalah nggak ketangkap, gitu ya. Nanti praktekin aja nggak apa-apa. Mas Ali Akbar tuh, misalnya ya, duduk, pakai bendera di depan, wah, turunkan presiden, turunkan Komunis ya? gubernur dan seterusnya. Ya ditangkap polisi. Tapi prinsipnya itu dibaca, alhamdulillah. Ya, iya. Kan harga intan. Iya, itu turunkan dari sepeda motor ya toh. Nah, supaya lebih terjaga itu. Buktikan aja enggak apa-apa gitu. Ya, artinya begini, kita meminta kepada Allah yang menjaga dengan cara yang baik sehingga kemudian kita lebih terjaga juga. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang terakhir tadi? Orang bisa melihat yang meninggal, tentang nasib ya. Misalnya Mas Yasid ya, kemudian diramal, ini Faisal hidupmu nanti akan begini-begini. Ya, ini dari gambaran yang saya baca dari urat tanganmu. Kamu nanti itu istrimu begini, ya. Kamu kerjamu begini, hidupmu akan sengsara selalu. Nah, itu tidak tepat, itu tidak boleh. Jangan pernah percaya itu. Apalagi kalau kemudian nanti kamu akan meninggal, Jumat Kliwon dan seterusnya, itu tidak bisa dipercaya karena hanya Allah yang tahu kapan kemudian meninggal dunia. Ingat ketika kemudian Rabi'ah al-Adawiyah
ya, ketika para gubernur bahkan kemudian para sufi ingin melamar Rabi al-Adawiyah, kemudian silakan kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Salah satunya pertanyaan itu adalah kapan saya akan meninggal dunia? Apakah saya masuk surga ataukah neraka? Para sufi, para gubernur saat itu pun tidak mampu ada yang menjawab. Karena memang tidak ada yang pernah tahu kapan seorang akan meninggal dunia, dalam kondisi apa, di mana. Kita hanya bisa berharap, ya Rabb, meninggalkanlah saya, ya, cabutlah nyawa kami di tempat yang baik, dalam situasi kami berbuat baik. Kami ingin di saat kemudian kami sedang bersujud di masjid dengan para jamaah atau kemudian kami sedang sholat, cabutlah itu. Karena sesungguhnya sakaratul maut itu sakit. Tapi orang-orang yang menikmati sholatnya, dia tidak terasa. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika kemudian tertancap panahnya, meminta, cabutlah anak panah ini di saat saya sholat. Anak panah dicabut, tapi tidak terasa karena dia sedang merasakan kenikmatan bersama Tuhan di saat dia sedang sholat. Itu ya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Insya Allah nanti kita lanjutkan dialog dan diskusi kita next week ya. Saya kurang lebihnya mohon maaf, silahkan lanjutkan sarapannya bagi yang sedang sarapan, bagi yang puasa doakan teman-teman yang mungkin belum cukup beruntung untuk lebih beruntung karena ada orang-orang yang sedang berpuasa sesungguhnya lebih dekat dengan Tuhan insya Allah. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Izin saya end ya. Ya.